Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel The Walk Indonesia. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya berada di sebuah tempat yang sangat istimewa dan penuh dengan eh, tempat yang penuh dengan rahmat, yaitu tempat wisata religi Pamijahan. Oke teman-teman, sambil berjalan saya akan sedikit menceritakan kisah perjalanan dari Syekh Abdul Muhyi Waliullah. Teman-teman, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu diyakini sebagai waliullah dan dihormati oleh masyarakat pesantren. Beliau merupakan mata rantai dan pembawa tarekat Satariyah yang pertama ke Pulau Jawa. Lebih dikenal dengan nama Haji Karang. Karena pernah ujlah dan kholwat di Gua Karang, di pintu gerbang makamnya yang terletak di Pamijahan, Tasikmalaya, tertera tulisan Sayyiduna Syekh Al-Haji Waliullah radhiyallahu. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pintu gerbangnya itu, di sini banyak pedagang-pedagang yang siap melayani kalian untuk belanja oleh-oleh teman-teman. Di sini tuh banyak cangkaleng. Cangkaleng itu dari buah aren itu teman-teman, buat dikolak biasanya. Nah, nanti kita sebentar lagi mau masuk ke gapura makam Waliullah Syekh Abdul Muhyi. Oke, jadi Syekh Abdul Muhyi itu dilahirkan tahun 1650 Masehi di Mataram. Tapi ada yang menceritakan Mataram di sini itu ada yang menyebut Mataram Lombok, tetapi ada juga yang menyebut kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Ayahnya beliau itu bernama Sembah Lebe Watakosumah. Jadi bangsawan Sunda, keturunan dari Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari kerajaan Mataram Jawa. Nah, oke teman-teman, saya mulai masuk. Nah, dari sini tuh masuk kita lurus terus, jadi di kiri kanan itu pedagang-pedagang teman-teman. Tapi ini kebetulan sepi pengunjung, peziarah-peziarahnya sangat sedikit. Ada beberapa karena ini bukan hari ini saya kesini hari Kamis jam 12 siang teman-teman. Biasanya menjelang sore itu sudah mulai ramai. Oke, dilanjut dengan riwayat beliau. Syekh Abdul Muhyi itu punya ibunda yang bernama Raden Ajeng Tanganziah. Beliau keturunan bangsawan Mataram yang berjalur itu sampai ke Syekh Ainul Yakin atau yang dikenal dengan Sunan Giri. Jadi ketika beliau masih anak-anak,
Syekh Abdul Muhyi itu telah belajar di Ampel Denta. Jadi untuk menimba ilmu Islam, menimba ilmu kalau di pondok itu namanya ngadres gitu. Jadi ngadres keilmuan pesantren, teman-teman. Itu pada tahun 1669 Masehi. Jadi beliau waktu itu di usia 19 tahun. Jadi Syekh Abdul Muhyi terus merantau menuju ke Mekah. Tetapi sebelum sampai di Mekah, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini tuh ada batas untuk merokok. Jadi setelah tadi ada tanda pelang tidak merokok, kita tidak diperbolehkan merokok. Nanti ada batasnya di ujung sana juga, itu kita tidak boleh untuk merokok, teman-teman. Oke, dilanjut lagi, teman-teman. Sebelum sampai ke Mekah itu Syekh Abdul Muhyi singgah dulu di Aceh, teman-teman. Nah, di Aceh itu Syekh Abdul Muhyi ternyata bertemu dengan Tengku Syiah Kuala atau Syekh Abdul Raub Singkili. Jadi beliau belajar kepada beliau berbagai ilmu disiplin, keilmuannya dipelajari dari Syekh Abdul Muhyi. Keilmuannya itu yang di Aceh itu disiplin tarekat Satariyah, teman-teman. Jadi tarekat Satariyah dari jalur Syekh Abdul Raub sebagai guru besar Satariyah. Jadi Syekh Abdul Raub ini berusaha mendamaikan wujudiyah dari Ibnu Arabi dengan tasawuf lain yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Terus setelah beberapa tahun di Aceh, Syekh Abdul Muhyi oleh gurunya Syekh Abdul Raub diajak berkunjung ke makam seorang yang dikenal oleh masyarakat sebagai wali kutub, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak. Jadi perjalanan dari Irak diteruskan ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan haji. Syekh Abdul Raub, Syekh Abdul Muhyi kemudian belajar di Mekah. Jadi setelah haji dan umroh itu beliau tidak langsung pulang. Jadi di Mekah Syekh Abdul Muhyi bertemu dengan Syekh Yusuf Al-Makassari dan diriwayatkan Syekh Abdul Muhyi itu belajar juga kepada Ahmad Al-Kushashi, Ibrahim Quraini, dan sama Hasan Al-Ajami. Yaitu beliau itu guru-guru dari Syekh Abdul Raub As-Singkili sendiri. Syekh Abdul Muhyi kembali dari Mekah itu setelah belajar dari para guru-guru di Mekah. Dia kembali dari Mekah itu menuju Ampel, Ampel Denta pada tahun 1678. Jadi setelah mendapatkan ijazah untuk menjadi mursyid tarekat Satariyah dari gurunya beliau, yaitu Syekh Abdul Raub, sekembalinya dari Ampel Denta, ayahnya menikahkan beliau dengan putri bernama Ayu Bekta. Nah, setelah menikah bersama orang tuanya, Syekh Abdul Muhyi itu pindah ke Jawa Barat untuk menyebarkan Islam. Nah ini teman-teman jembatan ini, nah ini Masjid Agung itu kan Pamijahan itu apa namanya
nama mungkin kecamatannya. Jadi itu Masjid Agung Saparwadi. Nah, jadi di sini itu Masjid Agung Pamijahan Saparwadi itu tempat masjid dan pesantrennya Kiai Syekh Abdul Muhyi, dan itu ke sana itu ada makam Syekh Sembah Dalem Sacaparna. Nah, terus Syekh Abdul Muhyi itu menyebarkan Islam ke Jawa Barat, dan beliau itu berusaha mencari sebuah gua yang pernah ditunjukkan oleh gurunya beliau, yaitu Syekh Abdul Raub As-Singkili, bahwa beliau diperintahkan atau diamanatkan untuk mencari sebuah gua di daerah Jawa Barat. Dan sebelum menemukan gua itu, beliau berpesan untuk kalau sudah menemukan gua itu, beliau berpesan untuk menetap di situ. Jadi awalnya Syekh Abdul Muhyi dan keluarga itu menetap di desa Dharma Kuningan sebelum sampai ke Pamijahan ini, teman-teman. Jadi di Kuningan selama kurang lebih 8 tahun, antara 1678 sampai 1685. Jadi atas permintaan dari masyarakat karena belum menemukan tujuan yang hendaknya dicari, jadi sambil melakukan dakwah, Syekh Abdul Muhyi menuju Garut Selatan, diteruskan perjalanannya, dan diminta masyarakat untuk tinggal di Pamengpeuk, Garut. Setelah dari Pamengpeuk, perjalanan diteruskan ke Lebak Syuh di dekat Batu Arigi. Di berbagai tempat juga tinggal Syekh Abdul Muhyi, terus menyebarkan Islam secara santun dan sentuhan hati sebagai seorang sufi. Di Lebak Syuh inilah Syekh Abdul Muhyi menemukan gua ini yang dinamakan Pamijahan, karena tempat berkembang biaknya banyak ikan waktu itu, teman-teman. Jadi gua Pamijahan ini berbatu karang dan penuh dengan hutan lebat di zaman itu. Dan karenanya sering disebut juga sebagai gua karang. Nah, sejak saat itu, meski kadang-kadang masih tinggal di Lebak Siu, Syekh Abdul Muhyi lebih dikenal sebagai Haji Karang, karena gua yang menjadi tempat uzlah dan khalwatnya namanya Gua Karang. Akan tetapi di tempat tinggal yang terakhir, ia membangun perkampungan baru bersama para pengikut dan santrinya di sebelah barat Kampung Ojong, dan dikenal dengan sebutan Saparwadi, yang tadi dibangun masjid sama pondok itu, teman-teman. Sebagai guru rohani, Syekh Abdul Muhyi itu sangat dihormati oleh masyarakat dan Keraton Mataram waktu itu. Desanya aja diakui sebagai desa perdikan, yang artinya berhak mengurus urusannya sendiri secara mandiri, meskipun ada wilayah Mataram. Jadi meski memiliki peraturan Mataram, tapi untuk tempatnya Syekh Abdul Muhyi itu dibebaskan untuk mengatur secara sendiri, tidak ikut peraturan kerajaan Mataram. Terus Syekh Abdul Muhyi itu meski hubungannya dengan Mataram itu masih berhubungan dengan Keraton Cirebon. Jadi dengan Keraton Cirebon dan Banten juga itu berhubungan baik, dibangun hubungan yang baik, termasuk
setuju sebagian putra-putrinya itu menikah dengan para bangsawan dari Cirebon. Jadi hubungan dekat juga terjadi dengan Kesultanan Banten, termasuk dengan guru rohani dari Banten, yaitu Syekh Yusuf Tajul Kholawait Al-Makassari, yang merupakan temannya ketika di Mekah. Jadi ketika Syekh Yusuf bergerilya di hutan-hutan, jadi melawan Belanda zaman itu, Syekh Yusuf pernah bersembunyi di tempat Syekh Abdul Muhyi. Jadi di samping sebagai pendidik, mujahid dalam penyebaran Islam, seorang yang dikenal memiliki kemampuan linuwih. Syekh Abdul Muhyi juga seorang penulis. Beliau pernah menulis kitab dalam disiplin tarekat Satariyah, teman-teman. Nah, Syekh Abdul Muhyi itu waktu menemukan tempat di Pamijahan itu sejarahnya, ceritanya itu kan beliau diberikan tanda-tanda. Jadi kalau menanam padi hasilnya itu lebih, berarti itu bukan tempat untuk beliau menetap. Jadi waktu di Garut juga dia menanam padi tapi hasilnya berlimpah, jadi pindah lagi, makanya dari Kuningan ke Garut. Dan nah itu teman-teman, makamnya itu ke kanan, ke sebelah kanan nanti ada jembatan, kita nyebrang itu ke sana, tapi nanti saya akan sampai ke ujung dulu ke sana jalan-jalannya. Oke, dilanjut teman-teman. Jadi beliau di Pamijahan ini menanam padi dan ternyata hasilnya itu sama seperti yang ditanam. Jadi misalkan tanam 1 kilo, ya hasilnya cuma 1 kilo gitu. Nah, akhirnya beliau berdoa sama Sang Maha Kuasa, minta ditunjukkan. Akhirnya dia menanam lagi dengan kekuasaan Allah. Dia menanam dengan cepat, tumbuh dan panen, dan hasilnya juga sama. Jadi ditanam yang sekian kilo itu hasilnya ya sama dengan apa yang ditanam. Jadi beliau memutuskan bahwa ini tempat untuk terakhir kali beliau berkelana. Begitu kisahnya teman-teman. Beliau meninggal pada tahun 1730 Masehi atau 1151 Hijriah. Jadi dalam usia beliau waktu ke-80 tahun. Dan beliau dimakamkan di Pamijahan, yaitu itu daerah di Bantar Kalong, Tasikmalaya. Tasikmalaya bagian selatan. Jadi makamnya hingga saat ini itu menjadi makam yang sering diziarahi oleh masyarakat NU dan masyarakat Islam pada umumnya. Begitu teman-teman. Nah ini teman-teman, saya mau naik ke makam beliau. Nah ini ke sebelah kanan ini ada sungai. Ini sungai itu airnya itu dialiri dari Gua Saparwadi. Itu kalau kita mau ke makam ya, disarankan untuk pamit dulu atau uluk salam dulu atau kulonuwun sama itu kuncennya teman-teman. Kuncennya tadi ada di situ, ada juga ada yang di sebelum di tengah-tengah perjalanan itu tadi ada. Cuman saya tadi lupa tidak memberitahukan. Nah itu juga ada kuncen juga di sini. Di sebelahnya WC umum itu ada bapak kuncennya juga. Oke teman-teman, kita lanjut untuk naik ke atas teman-teman. Nanti
Saya di sana mau paling hadiah lah sebentar. Nanti eh, kita menaiki tangga. Ini tangganya lumayan agak naik, teman-teman. Nah, kalau yang sepuh itu harus digandeng lah, kasihan karena tangganya sedikit menanjak. Nah, oke teman-teman, tadi itu sedikit kisah dari perjalanan beliau dari mulai perjalanan menuntut ilmu sampai ke Mekah dan kembali ke tanah air, terus ke Pulau Jawa, ke Jawa Barat, dan sampai di Pamijahan. Itu kurang lebihnya, dan sebetulnya masih banyak cerita dan riwayatnya, cuman itu garis besar dari kisah beliau selama hidupnya, teman-teman. Semoga ini menjadi ilmu, atau semoga teman-teman terhibur dengan cerita ini, atau bukan terhibur ya, menjadi inspirasi buat kita semua. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengalap barokah karomah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita sudah mau sampai. Itu tadi sedikit kisah dari Syekh Abdul Muhyi. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di jalan-jalan religi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa, kalau kalian suka boleh like, komen, atau subscribe dan share. Kalau tidak suka, ya di skip aja teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.